Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk pertemuan hari ini Bu Erni akan menyampaikan materi mengenai rekayasa material. Nah, seorang engineer tidak lepas dari yang namanya material, karena tidak ada perancangan kalau tidak ada material. Nah, engineer bertugas untuk merancang dan membuat produk. Produk harus berfungsi dengan baik sepanjang masa pakainya. Produk juga harus layak secara estetika dan ekonomi. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang engineer, dibutuhkan pengetahuan dalam memilih material yang sesuai dengan kriteria perancangan. Beda material science dan material engineering. Nah, teman-teman, kemarin mungkin kalian sudah belajar tentang material teknik, atau kalau mata kuliah yang dulu itu disebut dengan pengetahuan bahan. Nah, apa bedanya pengetahuan bahan atau material science dengan material engineering? Material science mempelajari hubungan antara struktur material pada skala atomik atau kecil-kecil atau molekul dengan sifat-sifatnya pada level makroskopik. Nah, level makroskopik ini di mana material itu bisa dilihat dengan mata tanpa alat-alat yang lain. Jadi material science cenderung mempelajari struktur dari bahan-bahan itu. Adapun rekayasa material atau material engineering mempelajari proses rekayasa material dan karakterisasi material rekayasa untuk mendapatkan material yang memiliki sifat fisik dan mekanik yang lebih unggul, baik menggunakan material baru seperti komposit, keramik, maupun rekayasa dengan panduan maupun perlakuan permukaan. Jadi kalau material science tadi lebih kepada mempelajari struktur materialnya, baik dilihat dari struktur pada skala kecil atau atomik, skala mikroskopik, atau dilihat dari sifat-sifatnya pada level makroskopik. Nah, adapun rekayasa material itu mempelajari proses rekayasanya, rekayasa material teknik, dan karakterisasi material rekayasa. Jadi setelah diperoleh material rekayasa itu dipelajari bagaimana kira-kira karakternya, sehingga kita bisa mendapatkan material yang memiliki sifat fisik dan mekanik lebih unggul. Nah, tinjauan struktur bahan dibedakan atas. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana material science itu melihat struktur materialnya. Nah, dari tinjauan struktur bahan dibedakan ada struktur subatomik. Struktur subatomik itu ditinjau dari susunan elektron dengan inti. Nah, apakah bahan itu mengandung muatan ion, mengandung muatan negatif atau positif? Nah, itu dilihat dari struktur subatomik. Pada level atom ditinjau dari pengaturan atom atau molekul satu sama lainnya. Kemudian jika ditinjau dari mikroskopik, ditinjau dari kumpulan grup-grup atomnya. Nah, ini bisa dilihat dengan alat yaitu mikroskop. Adapun struktur secara makroskopik adalah ditinjau dari struktur yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, jika digambarkan, seorang engineering design, dia mempelajari struktur, mempelajari proses, juga mempelajari properties untuk memperoleh tampilan hasil desain yang baik. Nah, adapun struktur ini dipelajari oleh material science. Nah, material engineering mempelajari bagaimana kita bisa merekayasa material sehingga diperoleh material yang memiliki sifat fisik dan mekanik lebih unggul. Jadi pada material engineering ini kita juga harus paham struktur dari material itu, paham propertiesnya, juga paham bagaimana processingnya. Nah, baik, sekarang kita ke materi selanjutnya mengenai sifat bahan.
Sifat bahan bisa ditinjau dari sifat kimia, listrik dan magnetik, sifat termal, sifat optik, dan sifat mekanik. Sifat kimia contohnya, sifat kimia itu dilihat apakah bahan tersebut reaksi terhadap lingkungan, tahan tidak terhadap korosi. Nah, itu dilihat dari sifat kimianya, yaitu reaksi material atau bahan terhadap lingkungan, misalnya ketahanan korosi. Kemudian sifat listrik dan magnetik. Sifat bahan terhadap medan magnetik dan medan listrik bisa dilihat misalnya dari daya hantarnya atau konduktivitasnya. Jadi bahan itu memiliki sifat menghantarkan listrik atau tidak. Nah, ini dilihat dari sifat listrik dan magnetik. Sifat bahan terhadap medan listrik dan magnet. Sifat termal. Nah, termal itu suhu. Berarti bagaimana reaksi bahan terhadap konduktivitas panas dan kapasitas panas. Jadi ketika bahan itu dikenai panas, bagaimana reaksinya? Jika bahan itu dikenai panas yang sangat tinggi, bagaimana reaksinya? Nah, ini disebut dengan sifat termal. Yang keempat adalah sifat optik. Kalau sifat optik ini berhubungan dengan pencahayaan. Nah, misalnya absorpsi atau penyerapan cahaya, pembiasan dan penghamburan cahaya. Jadi dilihat apakah bahan itu bisa menyerap cahaya atau bahan itu bisa membiaskan cahaya atau bisa menghamburkan cahaya. Ini adalah sifat optik. Kemudian yang terakhir adalah sifat mekanik. Sifat mekanik itu dilihat dari kekuatan bahan dalam menahan beban. Jadi ketika diberi beban tertentu, bagaimana kekuatan dari bahan itu? Itu disebut dengan sifat mekanik. Nah, sifat mekanik itu contohnya adalah sifat tekan, sifat tarik, kekerasan, kekakuan, keuletan, elastisitas. Nah, ini disebut dengan sifat mekanik. Mengapa kalian perlu belajar material science and engineering? Karena dalam merancang kalian agar dapat memilih material yang sesuai berdasarkan pertimbangan performansi dan nilai ekonomisnya. Jadi ketika kalian akan merancang, kalian tentu berhadapan pada masalah apa bahan yang sesuai untuk rancangan kita. Kemudian yang kedua, agar dapat mengetahui batasan serta sifat-sifat yang dimiliki material dan dapat melakukan perubahan terhadap sifat-sifat tersebut. Misalnya, kita ingin menggunakan material yang memiliki sifat keras kuat, maka kita akan berhadapan pada bagaimana merubah suatu material menjadi lebih keras, lebih kuat, lebih tahan karat. Nah, kemudian bagaimana mempertimbangkan perubahan sifat mekanik material selama beroperasi yang mungkin disebabkan oleh kondisi lingkungan, misalnya suhu, tekanan, atau humidity. Kemudian agar dapat menciptakan material baru yang sifatnya sesuai dengan yang kita kehendaki. Kemudian yang terakhir, agar dapat mengembangkan material baru dengan sifat yang lebih unggul. Itulah 4 alasan mengapa kita harus belajar material science and engineering. There is no engineering without material, karena tidak ada perancangan jika tidak ada materialnya. Penggolongan material. Material digolongkan menjadi yang pertama adalah metals atau logam, plastik, keramik, dan komposit. Metal itu sendiri masih dibagi menjadi besi atau ferros, kemudian non-ferros atau bukan besi. Yang pertama adalah logam. Logam tersusun dari satu atau lebih unsur metalik, misalnya besi, tembaga, aluminium, baja, besi cor, dan lain sebagainya. Logam bersifat konduktor listrik dan termal yang baik. Jadi logam bisa menghantarkan listrik, juga bisa menghantarkan panas yang baik. Beberapa logam mempunyai sifat magnetik. Contohnya adalah besi, kobalt, dan nikel. Nah, kemudian
Keramik. Keramik merupakan bahan anorganik, bukan atau non-logam, yang terdiri dari dua komponen. Nah, dua komponen itu bisa terdiri dari bahan logam tetapi komposisinya sedikit, kemudian sebagian besar adalah non-logam. Nah, itu yang disebut dengan keramik. Bisa dilihat dari bagan ini. Keramik juga bisa tersusun dari dua jenis bahan non-logam. Non-logam ditambah non-logam digabungkan menjadi keramik. Nah, keramik dapat terbentuk dengan adanya panas dan tekanan. Sifatnya keras, getas, merupakan isolator listrik yang baik, jadi bisa menghambat listrik, juga bisa menghambat panas. Keramik ini memiliki sifat tahan terhadap temperatur yang tinggi, jadi berbeda dengan logam ataupun plastik. Kalau logam itu ketika dikenai temperatur yang tinggi, logam bisa meleleh. Contoh penggunaan keramik, untuk keramik tradisional digunakan untuk sekedar vas bunga, guci, seperti ini, dan hiasan yang lain. Kemudian keramik yang sudah dikembangkan dengan baik bisa digunakan sebagai komponen elektronik, misalnya resistor, transistor, juga bisa digunakan sebagai bagian dari badan pesawat terbang. Nah, ini produk dari oksida keramik. Nah, ini bahan-bahan elektronik, ini kemudian ada batu bata, kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan tulang tiruan atau gigi tiruan. Nah, itu bahannya merupakan biokeramik. Kemudian yang ketiga adalah polimer atau plastik. Polimer berbeda dengan keramik. Kalau polimer atau plastik ini dia akan cepat meleleh jika terkena temperatur yang tinggi. Kebanyakan polimer merupakan senyawa organik yang secara kimiawi berbasis karbon, hidrogen, dan non-metalik. Jadi polimer ini merupakan senyawa yang merupakan rantai molekul yang panjang, jadi komponennya sangat banyak, dan biasanya terdiri dari non-logam, karbon, hidrogen, non-metalik yang lain misalnya oksigen. Nah, ini adalah bahan dari plastik. Plastik mempunyai struktur molekul yang besar dan berbentuk rantai, contohnya polietilen, polivinyl klorida, atau ini biasanya digunakan untuk pralon, polistirene. Nah, ini merupakan contoh dari plastik yang terdiri dari senyawa organik yang berbentuk rantai. Sifat dari plastik, berat jenisnya sangat rendah, ulet, mudah dibentuk menjadi bentuk yang kompleks, tahan bahan kimia, cenderung melunak pada temperatur tinggi, kemudian konduktivitas listrik rendah dan bersifat non-magnetik. Jadi ini sifat dari plastik. Yang terakhir adalah komposit. Nah, apa beda komposit dengan plastik, dengan logam, atau dengan keramik? Komposit tersusun dari kombinasi dua atau lebih jenis material. Jadi kalau plastik tadi terdiri dari senyawa organik, tetapi kalau komposit ini merupakan gabungan dua atau lebih jenis material. Nah, misalnya adalah contohnya ini fiberglass. Fiberglass ini merupakan gabungan kaca dengan polimer atau dengan plastik. Nah, itu yang disebut dengan komposit. Kenapa harus digabung? Karena untuk membentuk sifat yang unggul. Sifatnya merupakan gabungan dari sifat-sifat material yang membentuknya. Pertama, contohnya adalah fiberglass. Fiberglass merupakan gabungan serat kaca dengan polimer. Serat kaca itu sifatnya kuat, kaku, getas. Kemudian polimer itu sifatnya ductile atau ulet, lemah, tetapi fleksibel. Ketika digabung serat kaca dan polimer, maka akan diperoleh sifat yang kuat, kaku, tetapi fleksibel, ulet, juga memiliki low density atau kepadatan yang rendah. Nah, kemudian sekarang karbon
fiber reinforced polymer. Carbon fiber reinforced polymer merupakan gabungan serat karbon dengan polimer. Sifatnya lebih kuat dan kaku, namun lebih mahal. Contohnya aplikasinya pada aircraft dan aerospace, atau pada sport. Yang terakhir adalah natural composite. Natural composite contohnya adalah kayu, kemudian serat alam, atau kalau kalian lihat bahan-bahan furniture yang ada sekarang, almarinya itu kadang tidak dibuat dari kayu murni, tetapi merupakan komposit. Baik, itulah penjelasan mengenai rekayasa material hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.